Tuhan, kita bersyukur dan kita kembali ketemu dalam pelajaran agama. Dan sebelum kita memulai proses belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa atau seizin dari Tuhan. Ada banyak keluarga di luar sana yang kacau balau atau yang namanya cerai atau pisah, ya. Dalam kata ini, yang namanya pisah dalam keluarga itu diakibatkan dengan tidak kesesuaian atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun dalam mencari pasangan, dalam membentuk keluarga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun hidup dalam keluarga ini ada dua macam. Yang pertama adalah keluarga bahagia. Kemudian keluarga tidak bahagia. Dalam hal ini firman Tuhan berkata bahwa dalam keluarga itu harus seizin dari Tuhan. Artinya seizin dari Tuhan harus pasangan itu adalah sepadan dengan Tuhan. Namun dapat kita ketahui bahwa dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa semua laki-laki dan perempuan harus berkeluarga tanpa kecuali. Jadi anak-anakku pada saat ini, ketika dalam keluarga ini hidup dalam keluarga dengan yang baik, maka keluarga bahagia itu memiliki ciri khas yang sederhana. Yang pertama, ciri khasnya yang sederhana adalah jika tidak bahagia maka berantakan semua. Seperti bintang-bintang film atau bintang-bintang sinetron, ada yang sudah cerai, mereka itu sudah punya anak, tapi mereka sudah cerai. Kenapa? Diakibatkan karena tidak kesehatian dan tidak memiliki iman kesamaan. Kalau mereka memiliki iman yang teguh, maka mereka menjadi keluarga yang baik. Sehingga dalam keluarga itu tidak ada yang namanya kecemburuan. Namun firman Tuhan sudah berkata bahwa dalam keluarga itu memiliki hati yang rendah. Kalau kita sudah saling melengkapi, saling mencintai, maka orang-orang dalam keluarga kita itu kita sudah menjadi berkat kepada orang-orang lain atau kepada tetangga kita. Ya. Kemudian kita kembali dalam keluarga bahagia. Kepala keluarga siapa dulu? Seorang ayah. Atau disebut yang namanya laki-laki. Nah, inilah yang namanya kepala keluarga itu adalah seorang laki-laki, ya. Dia adalah laki-laki, ya. Tanggung jawabnya atau perannya adalah dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Dia tanggung jawab semua beban, dia tanggung jawab untuk memberikan biaya anak-anaknya untuk di sekolah, ya. Jadi dalam keluarga itu seorang anak dia siap-siap dan menerima keadaan apapun, dan dia bisa dan mampu menghadapi tantangan apapun tantangan yang dalam keluarga. Ibaratnya kata, ya, istri itu kepanjangannya kalau kita buat kepanjangannya, ya, istri itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Istri itu adalah memang seperti seorang perempuan. Perempuan itu, istri itu adalah disayang, dicintai. Ya. Semua uang laki-laki, seorang suami, semua uang suami untuk istri. Ya. Istri juga harus menyimpan atau menabung atau menggunakan dengan yang baik. Namun kalau kita salah menggunakan dengan seorang istri, menggunakan hasil jeripaya seorang suami, maka timbul yang namanya apa? Kekacauan dalam keluarga itu. Kekacauan mulai dari seorang perempuan dan istri. Namun kalau istri menggunakan
hasil jeripaya suami, maka dalam keluarga itu akan menjadi sakinah atau bahagia. Ya. Namun demikian, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, dalam keluarga, tujuan kita mempelajari tentang keluarga ini adalah melengkapi, ya, melengkapi kita atau persiapan ke depan kalau kita menjadi keluarga atau kita membentuk keluarga yang baru. Pada saat ini, keluarga itu yang baik itu dikasihi dan dicintai Tuhan. Ciri-ciri khas seorang suami yang baik adalah dia menjadi imam yang besar dalam keluarga, yang menjadi contoh dalam keluarga. Artinya pada saat suami dalam keluarga, ia memimpi untuk beribadah, ia memimpin keluarga itu untuk bergereja, berdoa, ya, melakukan kebaikan, sehingga istri nanti bisa mengikuti dan belajar bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan kemudian ketika seorang ayah sudah melakukan perannya di dalam keluarga, maka anak-anaknya juga semua menjadi baik semua. Ketika seorang ayah tidak melakukan perannya dalam keluarga, maka anak-anaknya juga dan istrinya juga menjadi kacau atau disini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ayo. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya. Yang pertama, peran ayah dalam keluarga yang siap untuk melengkapi, yang siap untuk menafkahi keluarganya, tujuannya apa? Ayo, tujuannya apa? Saya ulangi, peran seorang ayah, dia menafkahi, dia mencari makanan, dan dia menanggung semua beban dalam keluarga. Maka tujuannya apa? Oke, silakan. Tujuannya supaya keluarga tersebut tidak kesusahan. Keluarga itu tidak susah payah. Oke, tuh. Kemudian ada lagi? Ya, perannya apa? Ya, oke, saya tambahkan. Perannya itu atau tujuannya adalah untuk menghidupkan dan membiayai dan memberikan sekolah. Nah, itu tujuannya supaya anaknya itu bisa bersekolah, supaya anaknya itu bisa berhasil. Seandainya orang tua kita atau ayah kita, orang tua sebagai ayah, kalau dia tidak melengkapi atau tidak mencukupi, maka nggak mungkin anak itu bisa sekolah atau tidak mungkin anak itu bisa sukses. Maka firman Tuhan berkata bahwa ini tugas anak-anak, maka ia berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Menyuruh kita ikuti aturannya, kita taat, kita bantu mereka. Kenapa? Karena seorang anak tidak bisa sanggup membalas kebaikan orang tua. Ya, kira-kira begitu, maka mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih kami bersyukur kepada